warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Saudara saya, sejenak marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama mentelaah materi Al-Quran, sertakan harapan kepada Allah dengan menata niatan. Semoga lewat telaah malam hari ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pengampunan-Nya. Untuk itu hadirin, marilah kita buka telaah malam hari ini dengan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat berapa? Al-A'raf 57 Ustaz. 57. Cik. Hadirin rahimakumullah, Al-Quran mengajak kita untuk memahami gejala-gejala alam ini, untuk mengantarkan untuk mengenal Allah. Sebab alam semesta ini diciptakan sebagai ayat yang menandakan untuk mengenal betapa maha kuasanya Allah. Walladzi wa huwallazi yursilu riyah. Dialah Allah yang mengutus mengirim angin. Jadi Allah mengutuskan angin ini sebagai tanda bahwa yusron baina yaday rahmati, membawa kabar gembira untuk mendahului rahmat. Rahmat di sini maknanya hujan. Jadi secara alamiah, alam ini sebetulnya bentuk kasih sayangnya Allah. Hatta idza aqallat, hingga apabila awan tersebut aqallat, membawa sahaban, awan, thiqalan, mendung yang begitu berat, menggelantong. Suknahu li baladim majid, kami halau ke suatu tempat negeri yang bagus. Fa'anzal nabihi al-ma, selanjutnya kami turunkan pada daerah tersebut al-ma, hujan. Yang dengan hujan itu fa'akhrajna bihi, kami keluarkan min kulli thamarat, berbagai macam jenis buah. Kadzalika nukhrijul mauta, demikianlah kami bangkitkan yang mati. La'allakum tadhakkarun, agar kalian semuanya tadhakkarun, mengambil pelajaran. Jadi alam ini sebagai peraga yang mengantarkan kita untuk mengakui betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti halnya tidak saja kematian dalam arti mati fisik, tapi ada mati yang sifatnya jiwa, yang seharusnya dengan diturunkan wahyu Al-Quran ini mampu menjadikan manusia-manusia yang berkualitas.
minimal menyelamatkan diri dan lingkungannya. Makanya banyak ayat yang mengantarkan kita bahwa wahyu itu seperti hujan. Dengan turunnya wahyu ini supaya apa? Orang-orang yang mati secara kejiwaannya itu hidup. Tandanya hidup kalau dia mengeluarkan dengan aktivitas-aktivitas yang dijalani itu ya, hal-hal yang menyelamatkan. Jadi program hidup Quran itu kalau ditiupkan di dalam benak manusia, hati manusia, itu akan mengantarkan kepada apa? Melahirkan tindakan-tindakan yang berbuah baik. Namun sayang ya, Al-Quran ini tidak dipandang sebagai sebuah konsep kehidupan, sehingga kehadirannya dipandang sebagai upacara-upacara, bukan sebuah cara kehidupan. Sehingga apa? Allah menegaskan di dalam banyak ayat, Zaharul fasad fil barri wal bahr, menggejala muncul kerusakan-kerusakan. Kok bisa rusak? Karena mengoperasionalkan alam ini bukan dengan caranya Islam. Alam yang paling diserahi untuk apa? Memperbaiki, yaitu manusia ini. Sehingga itu unsur kesengajaan. Saat manusia memperlakukan diri maupun alam sekitarnya bukan dengan ajaran Islam, di sanalah akan muncul kerusakan-kerusakan di darat maupun di lautan. Bima kasabat, lantaran kesengajaan ya, aidinnas, tangan-tangan manusia. Hadirin rahimakumullah. Namun ada jenis-jenis unsur tanah itu tidak bisa diperbaiki. Maka wal baladu thayyib, tanah yang baik itu yakhruju nabatu, tanaman-tanaman keluar biidzni rabbihi, dengan izin Tuhan. Jadi ada memang manusia itu perusak yang harus diwaspadai. Ada orang ya, tahu benar tapi tidak mau benar. Tapi ada orang yang ingin benar tapi tidak tahu kebenaran. Nah, orang yang tahu benar tapi tidak mau benar itu berusaha. Dia akan membuat satu standar perbaikan yang bukan dengan izin Allah. Maka Al-Quran ini izin Allah untuk memperbaiki sesuatu yang rusak. Kan sebelumnya dibahas ini. Ya, wala tufsidu fil ardi. Jangan melakukan pengerusakan fil ardi, di bumi. Ba'da islahiyah, setelah Allah memperbaikinya. Berarti apa? Tinggal merawat. Sistem perawatannya diturunkan Islam. Ya, program hidup kamu itu apa saja, untuk apa? Dikasih pandangan kemana kamu. Jadi, di sini hadirin rahimakumullah. Maka wad'u khaufa wa tama'a, ayat 56 sebelumnya. Dan patuhilah Allah dengan rasa takut. Takut apa? Meninggalkan sistem perbaikan Islam itu. Sehingga ini ada satu pemahaman bahwa mematuhi Allah itu hak kita secara alamiah sudah terpenuhi, baik fisik maupun kejiwaannya. Jadi fisik maupun kejiwaan manusia itu tercover dengan pelaksanaan sistem Islam itu. Wa tama'a, dan penuh harap. Karena apa? Manusia tidak sempurna menjalani pesan-pesan Allah itu. Tapi dalam ketidaksempurnaannya itu harus ditopang apa? Dengan banyak memohon ampun kepada Allah. Maka inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu teramat dekat bagi orang-orang yang melaksanakan hak-hak Allah. Allah itu sudah baik, dan kita jangan pernah merasa kita bisa mengimbangi maupun mengungguli kebaikan Allah. Nah, maka wal baladu thayyib yakhruju nabatuhu bi'idzni rabbih.
Tanah yang baik, unsur tanah yang baik itu akan mengeluarkan tanaman-tanamannya, itu pun dengan izin Rabbihi, pencipta, pengatur, dan pemilik. Maka diturunkan Al-Quran itu sebagai bentuk izin hukum. Lewat itulah kamu harus melakukan perbaikan. Kalau tidak, kamu akan melakukan pengerusakan meskipun dengan dalih apa? Memperbaiki. Realnya kan itu ya. Fisiknya diperbaiki dengan sistem ya, pengelolaan alam, manajemen alam, tapi dijauhkan dari konsep-konsep pencipta alam. Itu sebetulnya merusak itu. Wa idza qila lahu la tufsidu fil ardh. Bila dikatakan kamu jangan melakukan pengerusakan di bumi ini, ya, kalau jawabannya apa? Innama nahnu muslimun. Tidak lain kami ini justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Ala innahum mufsidun. Ya, waspada kan, hati-hati. Mereka lah perusak-perusak itu walakin la tashkurun, hanya saja dia tidak merasakan bahwa dia itu melakukan pengerusakan. Bisa taswurun ini ya, walakin la yashkuru, tidak merasa itu korbannya. Itu ya. Tapi kalau pelakunya kan sudah merasakan, itu dia terprogram. Itu ya. Makanya diturunkan di dalam Quran, jangan-jangan kamu ini menjadi korban pengerusakan sementara kamu tidak merasakan kalau kamu dalam proyek pengerusakan itu. Jadi izin di sini ada izin hukum. Itu ya, kadang-kadang ini izin Allah, rusak itu izin Allah. Ada izin hukum, ada izin hukum, ada izin yang sifatnya alamiah. Itu ya, kalau kamu ambil larangannya, itu ya, untuk kamu jalani, di saat itulah kamu merusak. Itu ya, kenapa larangan Allah itu alamiah? Artinya alamiah, dampaknya itu secara alam, realita. Itu ya. Jadi zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kasabat itu unsur kesengajaan. Tapi sayangnya korbannya kan tidak merasa, malah minta dirusak. Nah, kemudian waladzi khabutha, adapun unsur tanah yang buruk layak rujuk, tidaklah mengeluarkan illa nakita, kecuali apa? Tanaman-tanaman yang merah. Kok bisa semacam itu? Padahal lu katanya unsur bumi itu baik. Kok tidak mengeluarkan kecuali tanaman-tanaman yang merana? Kenapa? Unsur-unsur ya, yang mengandung kebaikan di dalam tanah itu sudah dirusak dengan apa? Pola-pola pengelolaan alam yang tidak menggunakan caranya Islam. Itu ya. Hadirin rahimakumullah. Alam ini sebetulnya baik. Ya, sebetulnya baik. Allah menegaskan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Setelah Allah memperbaiki unsur-unsur bumi itu, jangan merusak. Ya. Maka ketika kita mengambil bukan dengan caranya Islam, kemudian meletakkan bukan dengan caranya Islam, itu sebetulnya memenuhi izin merusak. Itu ya. Jadi izin di sini jangan dibicarakan saya tidak memakai Islam. Itu memenuhi izin. Kalau kamu tidak memakai cara Islam, masuk dalam izin apa? Pengerusakan. Kalau kamu memakai caranya Islam, masuk dalam izin apa? Perbaikan. Jadi ada izin yang sifatnya alamiah. Itu ya. Kalau kamu menjalani larangan, masuk izin pengerusakan. Kalau kamu tinggalkan larangannya, masuk izin perbaikan. Kadzalika nusarriful ayat, demikianlah kami jelaskan berulang-ulang bukti-bukti liqaumi yashkurun, bagi orang-orang yang melakukan syukur. Apa yang perlu disyukuri? Tidak saja nikmat, namun ajaran bagaimana kamu menggunakan nikmat itu jauh lebih harus disyukuri. Sekarang kan mensyukuri, menikmati nikmat. Ya,
Padahal menikmati nikmat tanpa ajaran Islam itu sebetulnya saat itulah limbah-limbah alam itu akan kita rasakan. Jadi ya, alam itu miliknya Allah kok. Makanya Rabbul Alamin, alhamdulillah, maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Tidak saja memberikan kenikmatan alam, namun diturunkan ajaran bagaimana mengoperasionalkan nikmat untuk mengantarkan kepada perbaikan itu tadi. Jadi izin ini jangan kita pahami izin ya, izin dalam pengertian umum. Kalau kamu mengambil ajaran Islam untuk kamu jalani perintahnya, kamu jauhi larangannya, kamu masuk dalam izin memperbaiki dan perbaikan. Kalau kamu mengambil bukan perintah larangan Allah, saat itulah kamu mengambil izin untuk merusak dan korban pengerusakan. Dia di kaum yashkurun, bagi orang-orang yang mensyukuri nikmat untuk mengantarkan kepada taat. Bagaimana cara mengantarkan kepada taat? Allah menurunkan ajaran Islam. Itu ya. Hadirin rahimakumullah. Laqad arsalna Nuhan ila qaumiha. Contohnya ini. Nabi pertama Nabi Allah Adam. Rasulullah pertama itu Nabi Nuh. Laqad arsalna, ini bukti. Sungguh kami utus Nuh ila qaumihi, kepada kaum. Ini cara memperbaiki alam. Padahal komunitas manusia waktu itu masih sedikit, tapi sudah ada kelompok manusia ya, anaknya Nabi Nuh. Faqala, seraya mengatakan, Qala di sini menegaskan supaya tidak terjadi pengerusakan alam. Ya qaumi ibudullah, hai kaumku sembahlah Allah. Menyembah itu tidak saja sujud. Ini ya, menyembah di sini manalah patuhilah Allah. Ya, di dalam hidup di alam dunia ini, gunakan larangannya sebagai standar, tidak kamu jalani. Perintahnya sebagai standar beraktivitas kamu jalani. Jadi dihubungkan dengan konsep apa? Islam yang dibawa Nabi Nuh. Jadi Islam itu diturunkan ke dunia ini sebagai bentuk apa? Ajaran, cara hidup. Gitu ya. Malakum, tiada bagi kamu. Jadi kita ini punya sebetulnya. Kamu tidak punya. Min ilahin, jenis Tuhan sesembahan ghairuhu, selain Allah. Gitu ya. Jadi Allah itu, kamu tidak punya Tuhan kecuali aku. Jangan mempertuhankan selain aku. Jadi malakum itu tidak ada bagi kamu jenis sesembahan yang kau patuhi, tata cara hidup yang kamu jalani. Tidak ada tujuan hidup kamu selain Dia. Nah, makanya inni akhafu, aku takut alaikum, menimpa kamu azab yaumin adzim, azab hari aku, hari kiamat. Jadi konsekuensi menolak dan menerima Islam itu tidak saja dunia ini, tapi sampai nanti di akhir kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadirin rahimakumullah. Sekarang kan enggak ya. Dalam perjalanan penentang Nabi itu, ya bukan tidak percaya Allah, tapi yang ditentang adalah sistem perbaikan alam itu sendiri. Yang ditolak adalah sistem perbaikan alam. Lalu lahir menundukkan alam. Bagaimana menundukkan alam? Ya, memelihara, merawat dengan sistem Islam. Dulu Pak ikut ditundukkan gimana? Nah, maka konsep penundukan alam itu sampai terjadi bentuk-bentuk penjajahan sesama manusia. Jadi ada yaumin adzim, Nabi Nuh itu akhafu alaikum, menimpa kamu.
Islam yang baru. Berarti ini apa? Di luar masjid apa dalam masjid ini? Yang paling banyak aktualisasinya itu justru di luar masjid. Ya, masuk dalam sistem pengelolaan ekonomi, pengelolaan sistem politik, ya, bagaimana mengambil kebijakan, mana yang layak dikasih amanah, mana yang tidak boleh. Itu ajaran Islam. Ibaratnya pemegang kendali itu harus mengerti. Kalau yang memegang kendali itu tidak mengerti dibawa kemana gerbong di belakangnya ini, bahaya. Adzab yaumin azim itu konsekuensinya sampai hari kiamat. Maka siapa penentang pertama? Ayo, yang penentang pertama siapa? Orang-orang yang mempunyai kesengajaan itu kan. Qolal malak. Malak itu pemuka, pemimpin, pembesar min qaumihi, dari kaumnya Nuh, mengatakan apa? Inna naroka, sesungguhnya kami ini naroka, memandang kamu fi dhalalim mubin, berada di dalam kekeliruan yang nyata. Kita hidup di dunia kok butuh standar langit. Tidak apa? Tidak sinkron. Itu ya. Hadirin rahimakumullah, dhalalim mubin ini kekeliruan yang nyata. Kenapa para pembesar negeri, para pemimpin itu disebut malak? Dari kata malak itu penuh. Orang-orang yang seluruh pandangan mata memandang kepada mereka. Kenapa? Bentuk ideal pengelola alam. Makanya dikasih contoh kepala negaranya itu paling sehat. Siapa itu Fir'aun? Menunjukkan apa? Teknologi kedokterannya sudah maju, pengelolaan alamnya makmur. Menunjukkan apa? Sistem pengelolaan pertaniannya itu luar biasa. Ada pertanian yang menggunakan irigasi modern. Dihitung itu, bukan tidak dihitung. Itu ya, Masya Allah. Diatur betapa menguasai manajemen negara sampai meluas kekuasaannya dari sebuah imperium Fir'aun. Itu menunjukkan apa? Ilmu tata negaranya sudah maju. Maka bentuk keberhasilan jangka pendek itu dijadikan contoh sebuah kebenaran, buktinya hasil. Sama dengan hari ini kan gitu ya. Ditunjukkan hasil-hasil yang semu, materialnya dibangun, tapi jiwa manusianya dirusak. Itu ya. Hadirin rahimakumullah, kerusakan alam begitu luas, skala perang perebutan pengaruh skalanya meluas, dan itu dipelihara sebagai bentuk apa? Model menguasai atau dikuasai. Dan itu ono manajemennya ya. Dipelajari bagaimana cara menundukkan manusia yang lainnya, dipelajari bagaimana mengendalikan kekuatan sesamanya ya. Maka manusia hidup di dalam sebuah kecemasan, ketakutan, kekhawatiran yang begitu mendalam. Maka dijawab oleh Nabi Nuh. Nabi Nuh menjawab, ya qaumi, kaum. Disebut kaum itu ada sebuah ikatan. Biasanya yang mengikat itu siapa? Orang yang memiliki kepentingan mengikat perasaan rakyatnya. Maka diikat dengan apa? Ikatan keyakinan-keyakinan yang dibikin-bikin oleh orang-orang yang berkepentingan menguasai hati nurani rakyatnya itu tadi. Laisa bi dhalalah, laisa bi, tiada padaku ini dhalalah, kesesatan fikir. Pada diriku tidak ada kesesatan fikir. Kenapa? Larangan yang aku katakan itu bukan dari keinginanku. Seperti halnya hukum perintah yang kukatakan
yang kuanjurkan, yang aku sendiri melakukan, itu bukan dari hasil buah pikir saya. Tapi apa? Walakin ini akan tetapi aku adalah Rasul, seorang Rasul. Itu ya, seorang utusan. Apakah tidak dikasih bukti alamiahnya? Dikasih. Kata-katanya itu berseberangan dengan orang umum. Itu ya. Dia tidak mengajak merebut kekuasaan, tapi membenahi perilaku penguasa. Jadi kalau yang awal Rasulullah pertama Nabi Nuh itu menghadapi penguasa, sampai zaman Rasulullah ya semacam itu. Nabi Musa diutus kepada siapa? Fir'aun. Apakah merebut mahligai kekuasaan Fir'aun? Dan membenahi pola pikir, cara berpikir yang keliru. Mulai dulu kan sama, menolak konsep langit. Konsep Islam kan diturunkan. Itu ya. Kami ini kuasa mengatur, buktinya apa? Dikasih keberhasilan dengan manajemen hasil pikir manusia. Itu ya. Kadang-kadang tolak ukurnya kan terlalu kasar ya. Zaman Nabi udah ada kereta cepat. Mungkin karena ada kereta cepat, kurang apa kan ngono kan? Zaman Nabi udah ada pabrik semacam ini. Ya. Jadi penolakannya semacam itu, hal-hal yang sifatnya materi. Padahal yang diperbaiki sistem Islam itu apa? Sistem pengelolaan manusianya. Iya. Jadi manusia dikasih akal pikiran untuk mencerna informasi langit. Tidak mungkin Allah ngasih akal pikiran untuk menolak, untuk menerima supaya yakin. Allah membuat alat-alat hidayah. Telinga ada daya dengar, mata ada daya lihat, akal pikiran ada daya berpikir. Masa untuk menolak itu? Alat-alat ini bahaya kalau tidak dikasih arahan informasi yang benar. Itu ya. Masya Allah, binatang yang paling buas, tidak ada pembunuhan massal. Sekarang itu bisa ganjil, punya apa? Ikatan-ikatan traktat militer untuk membunuh sesamanya. Tersistem, terencana, ada labnya. Lalu gimana? Itu ya. Ini kan bukti juga ya. Seharusnya manusia itu saling menyelamatkan dengan teknologinya, bukan dengan teknologi malah membuat sebuah pengerusakan. Nah, maka mari kita tangkap Rasulullah pertama yang diutus kepada sebuah komunitas itu sudah ada manusia-manusia penentangnya. Itu ya. Untuk apa ya? Ya kepentingan jangka pendek. Bukan sekedar saya melarang, itu bukan hasil olah pikir, bukan sekedar merentah, bukan itu pola pikir, tapi apa? Dari yang memutusku, yaitu Mir-Rabbil Alamin, dari Tuhan pencipta, pengatur, pemilik alam ini. Jadi yang berhak mengatur alam itu penciptanya, yang tahu kebaikan alam itu penciptanya, yang tahu penyebab kerusakan alam itu ya penciptanya. Alam yang paling dekat dengan kita itu siapa? Ya kita manusia. Gitu. Hadirin rahimakumullah. Uballighukum. Ya, aku hanya menyampaikan kepada kamu apa? Risalah, pesan-pesan amanah. Misi saya membawa tugas. Yang tugas itu Robbi dari pengatur. Makanya Nabi Nuh dikasih bentuk ideal manusia yang paling tenang, manusia yang jauh dari kecemasan. Nabi Nuh itu memiliki pengetahuan yang pengetahuannya ya melebihi rata-rata manusia pada zamannya. Kalau tadi Nabi Nuh punya ketakutan. Apa yang ditakutkan Nabi Nuh? Apakah sama dengan ketakutan umum seperti halnya takutnya seorang Nabi Allah? Orang ini kan ditakutkan dengan pengetahuan yang berbeda gitu. Gampangannya gini, kalau anak kita takut mainannya kan hilang, sampai dipinjam saja tidak boleh. Tapi seiring kedewasaannya
hilang ya nggak apa-apa, malah dikasihkan yang lainnya. Itu ya, itu kenapa seorang anak takut kehilangan sandalnya kan? Karena tingkat pengetahuannya itu masih dalam bentuk ya sandal yang disenangi. Itu ya. Tapi seiring usia kebutuhannya sudah beda, dia tidak mengkhawatirkan kebutuhan hilangnya kebutuhan mainannya tadi. Itu ya. Padahal Al-Quran mengatakan apa? Fa'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu. Ketahuilah dunia ini hanya permainan dan senda gurau. Kenapa kok permainan dan senda gurau? Karena kita hanya berpikir dunia itu kesenangan ini saja, sehingga untuk senang-senang. Padahal ayat itu kan enggak gitu ya. Bisa permainan juga main-main, bisa senda gurau, bisa juga sebuah keseriusan dunia ini. Kalau kita dikasih wawasan pandangan dunia ini satu paket dengan akhirat, nah itu beda lagi kan ya. Coba Nabi Nuh gini, ini akhofu, aku takut menimpa kamu. Tapi bagi mereka kan tidak takut. Kenapa? Bagi mereka dunia itu bersenang-senang ini saja. Padahal kalau Islam kan tidak. Dunia ini sarana untuk mematuhi Allah. Nanti ada perjalanan kembali, ada kilas balik nanti. Nanti yang ditanya itu kamu membawa apa? Bekal itu dengan cara Islam apa enggak? Jangan sampai kita ini berbekal tapi ilmu bekalnya bukan pakai Islam. Nanti ketika dikubur tidak berguna semuanya bekal-bekal yang saya bawa. Kenapa? Bekalnya dikumpulkan dengan bukan pembekalan Islam. Apalagi di akhir nanti kan minta kembali ya. Ya. Masya Allah. Hatta idza jaa ahadahumul maut, hingga kematian mendatangi seorang di antara mereka yang berbekal bukan dengan ilmu pembekalan Islam. Qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku. Apa yang disesali? Apa yang diketuni? La'alli a'malu sholihan, agar aku mampu berbekal dengan sesuai dengan pembekalan sing benar. A'malu sholihan, agar aku berbekal dengan yang sesuai besar. Mana sholah itu gitu ya. Kepala itu cocok dengan ukurannya kepala. Kopiah ini cocok dengan ukuran kepala, itu sholah. Masa orang berbekal tidak baik? Yang terbaik, ya, tapi ukurannya keliru. Nah, Islam itu ilmu berbekal itu. Nah, makanya aku hanya menyampaikan tugas-tugas Rabbi pengatur. Pengaturku itu punya aturan. Pengaturku itu punya pesan. Ya. Apa yang dipesankan? Nanti masa depanmu itu kembali kepada Allah. Wa ansohu, dan aku memberikan nasihat terbaik. Kenapa? Saya melarang bukan untuk saya bahayanya. Saya memerintah bukan untuk saya manfaatnya. Seperti Allah yang mengutus aku semacam itu. Jadi makna nasoha itu sebetulnya apa? Tulus. Masukan yang tulus, ya, lakum untuk kamu. Itu pun wa'alamu, di dalam pesan-pesan yang kusampaikan itu wa'alamu, aku diberi pengetahuan minallahi, yang pengetahuan saya ini bukan jangka pendek ini saja, tapi minallah, dari Allah, malah ta'lamun, yang kamu rata-rata tidak mengetahui tingkat pengetahuan seperti yang saya bawa. Itu ya. Jadi ada orang menentang. Kenapa? Kok menentang? Bukan kamu tidak tahu bahayanya itu. Iya, kalau orang tua, kamu tidak pernah, saya pernah seusia dengan kamu, nah, tapi kamu kan belum pernah seusia saya. Gampangannya pengetahuan Nabi itu gitu. Itu ya, sampai Nabi mengatakan, ya, lau ta'lamu ma'alamu. Kalau kamu tahu yang tingkat pengetahuan kamu itu persis dengan pengetahuan saya, ya, lau hitung qalila, kamu akan sedikit tertawa, walau itu katsira, dan pastilah kamu akan sedikit banyak menangis, sedikit tertawa. Lau hitung qalila, pasti kamu akan sedikit tertawa,
wala bakaitum katsira, dan banyak menangis. Itu tingkat pengetahuan Nabi itu. Itu ya. Nah, tingkat pengetahuan kita sama dengan itu tadi. Anak kita takut kehilangan mainannya ketika masih TK. Ya, sampai tidur itu di bawah. Masa tingkat pengetahuan kita seperti itu? Apa bedanya kalau tingkat pengetahuan kita saat dibutuhkan, tidak saat dibutuhkan? Padahal ini tingkat kebutuhan yang tidak bisa ada jeda. Bahkan disebut fakir. Ya ayyuhan nas, manusia, antumul fuqara. Kamu itu fakir kepada pemberitahuan Allah. Fakir itu apa? Kebutuhan mendesak tanpa bisa ditolak. Kebutuhan mendesak tanpa jeda, itu fakir. Orang miskin kan ada jedanya. Loh, kebutuhan kita kepada pemberitahuan Allah itu kebutuhan mendesak tanpa bisa ada jeda. Buktinya apa? Ajaran Islam kan masuk dalam semua ranah kehidupan kita. Ya, hubungan kelamin aja ono ajaran nikah. Setelah nikah tanggung jawabnya lebih banyak. Kalau nikah itu kan upacaranya, tapi caranya gimana? Harus menyelamatkan diri dan keluarganya sampai di akhirat nanti. Mendidik anaknya. Sistem pendidikan apa yang mesti kita berikan? Jangan sampai mendidik teknologi sementara jiwanya tidak pernah diperkenalkan bahwa jiwa manusia itu butuh keteduhan, butuh sandang, butuh pangan, butuh papan. Kenapa? Ini unsur-unsur utama kebahagiaan hidup. Itu ya. Ya, jadi aku memiliki tingkat pengetahuan yang kamu tidak tahu. Kenapa? Diberitahu yang maha tahu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Awa ajibtu, ataukah kau sikapi heran? Ya, apa? Anja aku datang kepada kamu zikrun, peringatan mir rabbikum, dari Tuhanmu. Jadi Quran itu peringatan tentang bahaya. Seperti halnya wahyu yang dibawa Nabi Nuh, peringatan tentang bahaya-bahaya yang manusia rata-rata tidak tahu bahaya itu. Ya, sampai Nabi mengatakan, kalau kamu tahu seperti pengetahuan saya, ya, kamu akan sedikit tertawa banyak menangis. Dan tidak setiap jengkal bumi ini kecuali dipenuhi malaikat-malaikat. Bisa semacam itu. Kalau kita dikasih pengetahuan seperti pengetahuan Rasulullah, wadah kita tidak cukup. Bisa saja kita. Coba satu saja umumnya. Satu saja, tidak banyak. Andaikan pengetahuan kematian itu diberitahukan hari ini, setiap orang tahu, jadi apa dunia? Ayo coba, yang jahat mumpung hidup, kan itu kan ya? Ya tidak percaya akhirat, mumpung hidup ngerusak. Ya. Yang yakin tentang akhirat diberitahu tentang ajalmu akan tiba, berhenti aktivitas-aktivitas ini. Itu baru satu pengetahuan kalau diungkap ke umum, dunia ini kacau. Ini ya, Masya Allah. Belum yang lain. Ya, lau kana al-bahru midatan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfadha kalimatu rabbi walau syi'na bimislihi madad. Andaikan lautan gunakan sebagai tinta mencatat ilmu-ilmu Allah, maka lautan itu akan habis walaupun didatangkan ya beberapa lautan untuk tinta mencatat pengetahuan. Dan andaikan pepohonan yang dibuka bumi itu dijadikan pena akan habis sebelum habis dicatat ilmunya Allah SWT. Itu realitas, kenyataan, kesadaran yang ditanamkan Islam semacam itu. Berarti manusia dapat susah menyerah saja. Ya, nikmat Allah tak terhingga. Dan bagaimana kita menghitung? Jangan pernah merasa bisa menghitung. Gunakan nikmat itu untuk mengenal Allah. Lewat apa? Menjalani perintah dan menjauhi larangannya. Itu saja. Allah tidak minta lebih. Allah tidak minta besok apa yang kamu jalanin dan hari ini sebisa kamu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Perasaan itu harus ada di dalam diri kita. Apakah kamu heran datangnya peringatan? Yang peringatan itu tentang bahaya-bahaya kalau kamu jalani, kalau kamu tinggalkan bahaya. Yang itu sumbernya apa? Mir rabbikum, dari pencipta, pengatur, pemilik. Allah atau jurid
yang diberikan dibuka rahasia itu atas seorang lelaki minkum di antara kamu. Itu ya. Itu yang disebut apa? Rasul Nabi. Itu ya. Ya harus ada yang tahu, diberitahu dengan kapasitas wadah pengetahuannya itu melebihi rata-rata orang. Dan yang diinformasikan itu tidak bisa dilawan dengan rasio manusia, realitas. Jadi ilmu kenabian itu semacam itu. Itu ya, ilmu kenabian itu semacam itu. Nah, tingkat pengetahuan nabi-nabi dan rasul itu berjenjang. Kita harus mengenal jenjang itu kan. Lalu kalau semuanya disamaratakan, tidak tercapai tujuan hikmah Allah itu. Untuk apa? Liyunzirakum, untuk memberikan peringatan-peringatan, wanita tahu agar kamu bertakwa. Jadi orang yang menjaga diri dari tindakan yang merusak itu harus apa? Dikasih peringatan ajaran Islam. Tidak mungkin kita akan menjaga diri sementara pengetahuan tentang bahaya dan tidak bahaya bukan dari Allah. Orang itu kan menjaga diri dari bahaya. Tapi informasi tentang bahaya itu lebih dibutuhkan. Jangan-jangan sampai ke yang kita lari itu malah yang menyelamatkan. Yang kita lari mendekat malah mencelakai, Anda tahu gitu. Itu ya. Makanya tingkat kebutuhan kita kepada Allah, pemberitahuan Allah itu kebutuhan mendesak. Ya, tidak bisa ditutup. Itu fakir itu kan. Hadirin, ya. Litundirakum walitattaku wala'allakum turhamun, agar kalian dirahmati. Nah ini ya. Jadi tujuan kita hidup ini supaya apa? Dengan taat kepada Allah, supaya dirahmati. Kadang-kadang keliru itu. Tujuan kamu kebenaran. Banyak orang kebenaran sudah diturunkan. Andai kan dia benar, nama sombong dengan kebenarannya bisa. Tapi apa? Supaya la'allakum turhamun, supaya kamu dirahmati. Kenapa kamu menjalani larangan perintah Allah? Supaya dapat pahala, dan supaya dirahmati. Kenapa kamu meninggalkan larangan Allah? Supaya dirahmati. Sebab manusia itu tidak akan pernah dirahmati selagi dia dikendalikan oleh mau tidak maunya, suka tidak sukanya. Itu pasti menghadapi berbagai macam jenis kekalutan, kecemasan kehidupan. Sudah bisa. Jadi wala'allakum turhamun, agar kamu dirahmati dengan menjalani ketaatan kepada Allah dengan Islam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansur man nasaraddin wakhdhul man khadhalal mu'minin. Allahumma ansur man nasaraddin wakhdhul man a'da'a hadaddin. Allahumma antasir lana nisaraka bi akhbabika a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Assalamualaikum